Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Hadapi dengan Bijaksana. Saudara, selama kita hidup akan selalu diperhadapkan dengan berbagai masalah. Saat masalah muncul, tidak jarang kita merasa marah, kesal, kecewa, bahkan putus asa. Selesai dengan satu masalah, muncul masalah yang baru. Namun, yang perlu kita ketahui ialah apapun masalah yang dihadapi, tidak boleh membuat kita tidak berpikir jernih, apalagi sampai berputus asa. Melainkan hadapilah dengan bijaksana. Yakobus 3 ayat 13 menuliskan, "Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat dari kelemah lembutan." Saudara, banyak orang berpikir kalau sikap bijaksana dan perilaku yang berakal budi hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. Hal ini tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Sebagai orang percaya, Allah sesembahan kita itu sumber daripada hikmat, dan Dia memberikan kepada siapa saja yang meminta kepadanya. Dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 3-12 dituliskan apa yang menjadi permintaan Salomo. Maksud saya dari ayat 8. Dikatakan demikian, "Hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang telah kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung atau tidak terkira banyaknya. Oleh karena itu, berikanlah kepada hambamu hati yang bijaksana untuk menghakimi umatmu dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini?" Permintaan ini berkenan di hati Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Maka berfirmanlah Allah kepadanya, "Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuh-musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku akan melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau pun tidak akan bangkit seorang pun seperti engkau." Jadi sesungguhnya saudara, setiap kita bisa minta kepada Tuhan kebijaksanaan dan akal budi yang bersih, agar perjalanan hidup ini tidak kita jalani dengan sembarangan atau sembrono. Pengertian dari bijaksana pada umumnya adalah
kemampuan seseorang dalam menyesuaikan dan menempatkan diri sendiri sesuai porsinya. Bagaimana ia bertindak ketika menyelesaikan masalahnya? Pada situasi itulah seseorang akan terlihat yang sesungguhnya. Sedangkan berakal budi artinya memiliki pikiran yang sehat sehingga mampu melihat serta menimbang sesuai apa yang baik dan buruk. Itulah sebabnya sebagai orang Kristen, kita pun harus memiliki kebijaksanaan dan berakal budi yang sehat. Saat menghadapi setiap persoalan, serta ketika mengeluarkan sikap kepada sesama, setiap tindakan kita haruslah sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus telah teladankan atau selaras sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Dengan cara demikian, kita sebagai orang Kristen akan mampu membedakan mana yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Oleh sebab itu, kebijaksanaan dan berbudi yang sehat hanya bisa diperoleh dengan kita taat kepada Allah dan mengenakan pikiran serta perasaan Tuhan Yesus dalam mengambil sikap dalam kehidupan. Selagi kesempatan masih ada, kita masih bisa belajar banyak hal mengenai kehidupan. Jadi, mari kita gunakan kesempatan ini untuk belajar kepada pribadi Tuhan Yesus yang sempurna dalam mempraktekkan hidup yang dikehendaki Allah. Caranya, yang pertama, kita isi pikiran dan perasaan dengan kehidupan Tuhan Yesus yang kita dapatkan di dalam Alkitab. Maka, mau tidak mau, kita harus rajin membaca Alkitab. 2. Kita bisa belajar dari kesalahan orang lain, kegagalan orang lain, untuk kita tidak mengulangi kesalahan atau kegagalan yang sama, sehingga kita bisa bersikap lebih bijaksana. Yang ketiga, latih akal budi kita dengan memberikan asupan kepada pikiran, hal-hal, informasi yang baik dan benar. Dengan demikian, saya percaya kita bisa menjalani hidup ini dengan bijaksana. Amin. Tuhan Yesus memberkati.